Iya, saya pernah. Pernah? Pernah takut. Pernah. Aku pernah takut. Pernah. Iya, saya pernah. Ya, saya pernah takut. Waktu gelap. Takut dengan hantu dan ketinggian. Saya takut gelap. Takut sendirian. Aku takut gelap. Gelap. Saya takut pada ketinggian. Saat saya sendiri. Kok mami pergi dan aku nggak punya handphone untuk menelepon mami. Aku doa dalam hati biasanya. Berdoa. Saya meminta tolong kakak. Kabur. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Saya panggil Oma. Saya berdoa kepada Tuhan. Apa aku lakukan kalau aku takut berdoa? Hei Kak Reski, Tante ayo Dame. lagi nonton apa nih? Ini Tan, aku lagi nonton interview adik-adik kita sekolah minggu. Ternyata tuh mereka tuh banyak ketakutan gitu loh Tan. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut gelap, ada yang takut sendiri. Kalau Tante sendiri, Tante takutnya apa? Kalau Tante mah berani dong Kak Reski, nggak takut apa-apa. Serius Tan Dame? Wah hebat banget Tan. Coba Tan, kasih tahu adik-adik di rumah. Apa aja sih rahasia Tante supaya adik-adik tuh jadi nggak takut lagi kayak Tante Dame? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Tan. Kak Reski aja deh yang kasih tahu, kan Kak Reski juga tahu rahasia Tante Dame apa. Kalau gitu kita sapa adik-adik di rumah dulu ya Tan. Oke Kak. Halo adik-adik di rumah. Kembali lagi bersama dengan Tante Dame dan Kak Reski di sini. Di sini kita juga ada Kak Arya, Kak Dinda dan juga Kak Steven. Pada hari ini kita akan beribadah Paskah online bersama-sama dengan penuh sukacita. karena hari ini adalah hari yang spesial. Wah, spesial kenapa tuh Tan? Spesial karena hari ini Tante Dame dan Kak Reski akan kasih tahu kalian rahasia. Gimana sih caranya untuk tidak takut lagi dengan mengajak kalian ke tempat-tempat yang spesial Kak? Betul, dan lagi hari ini kita juga mau melihat persembahan pujian virtual choir. Kemudian juga ada virtual gerak dan lagu dari adik-adik dari kelas 2 sampai kelas 6. Ya Kak, dan yang paling spesial dari itu semua adalah hari ini kita mau merayakan Paskah. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Wah asik banget nih pasti Tan. Aku jadi gak sabar nih Tan. Tapi sebelumnya kita ajak adik-adik dulu untuk yel-yel. Yel-yel bareng bersama kita. Adik-adik ingat gak kira-kira tema Paskah kita tahun ini apa? Ya benar, He is risen, I'm not afraid. Oke kita yel-yel ya. 1, 2, 3. He is risen, I'm not afraid. Sekali lagi ya. He is risen, I'm not afraid. Oke, sebelum itu kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dulu yuk. Karena Tuhan Yesus sudah hidup. Dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah
jatuh jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Baik adik-adik, sebelum memulai acara perayaan kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tante Damai akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kami. Kalau pada hari ini kami ingin merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu atas maut, biarlah kami boleh merasakan sukacita itu. Walaupun saat ini kami berjauhan satu sama lain Tuhan, tapi biarlah sukacita itu boleh tetap kami rasakan di rumah kami masing-masing. Kami mau memulai acara ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yuk Kak Reski, kita jalan-jalan. Jalan-jalan? Kita mau jalan-jalan kemana Tan? Ya Kak Reski lupa ya. Kita kan mau jalan-jalan cari tahu rahasia apa yang bisa bikin kita jadi berani. Oh iya, ya udah, yuk Tan kita berangkat. Yuk adik-adik ikuti Kak Reski dan Tante Damai terus ya. Yuk. Yuk. Wah, Tante, sekarang kita lagi ada di mana ya? Kok rame banget? Kita sekarang lagi ada di tempatnya Pak Pilatus, Kak. Saat ini Tuhan Yesus sedang diadili. Orang banyak ingin agar Tuhan Yesus disalibkan. Kok aku jadi sedih ya melihatnya Tan. Aku gak tega lihat Tuhan Yesus menderita seperti itu. Cintanya Tuhan Yesus sangat besar dan hebat ya Tan. Sampai-sampai dia mau disalibkan di atas kayu salib. Iya betul Kak Reski. Dia yang tidak bersalah harus menerima hukuman atas dosa-dosa kita semua. Betul Tan, Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita semua, kepada aku dan kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita ke tempat selanjutnya yuk Kak. Ayo Tan. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita ada di atas bukit Golgota. Tuhan Yesus sudah disalib. Adik-adik tahu kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Untuk menebus kita semua dari dosa. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan telah mati bagi kita dan selamatkan jiwa kita. Mari sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dengan penuh rasa hormat, cinta dan dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian tanda paku dan hidup-hidup selamanya.
Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami sudah memberikan sebagian dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, biarlah ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan kecil yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak kita sekarang ada di mana? Kita lagi ada di depan kubur Tuhan Yesus. Dan kubur itu terbuka. Adik-adik ingat nggak apa yang terjadi saat kubur Tuhan Yesus terbuka? Jadi setelah 3 hari dari waktu Tuhan Yesus disalib, Maria dan Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyakinya. Tapi mereka terkejut karena pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Kok bisa ya adik-adik kubur Tuhan Yesus terbuka? Kalian tahu nggak kenapa? Kak Rizky tahu nggak kenapa kubur Tuhan Yesus bisa terbuka? Katanya sih Tan, itu karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ah, yang benar Kak. Iya Tan, benar. Luar biasa ya Tan, Tuhan Yesus kasihnya begitu besar untuk menebus dosa kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Betul Kak Rizky, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya dapat kita temukan pada Tuhan Yesus saja adik-adik. Karyanya begitu besar bagi kita, pengorbanannya menyelamatkan kita. Mari kita naikkanlah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
Ya adik-adik, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga mata, telinga, dan hati, serta pikiran kita untuk kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah siap ya adik-adik? Silakan Kak Devina. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apapun yang disampaikan, apapun yang kami dengarkan, boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan nih, ada tebak-tebakan dulu. Kira-kira pada hari pertama Allah menciptakan apa? Allah menciptakan? Kucing dan anjing? Aduh, bukan, hewan-hewan itu ada di hari ke-5. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Iya betul, manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Lalu pada hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, kira-kira nih adik-adik di sini yang mendengarkan Kak Devina, ada berapa banyak nih yang manusia? Jangan-jangan Kak Devina ngomong sendiri. Jadi yang dengerin Kak Devina angin. Atau cat and dog yang ada di rumah. Meow meow kukuk. Atau jangan-jangan kambing. Ya, Kak Devina cerita sendiri. Enggak ya. Adik-adik yang manis dan baik pasti manusia yang keren-keren, yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah, yang cantik-cantik dan imut-imut semuanya. Itu pasti mendengarkan Kak Devina dengan baik. Nah, adik-adik, kalau kita semua adalah manusia, berarti Kak Devina percaya kita pernah merasa takut. Yang tadi video di awal itu bilang juga kan, ada takut ini, ada takut itu. Dan beberapa orang ada yang takut gelap, ada yang takut kalau ditinggal sama papi mami, atau ada yang takut sendirian, ada yang takut kalau orang yang disayang pergi. Tapi adik-adik, ternyata ada juga nih manusia-manusia yang lain atau orang-orang yang lain yang punya ketakutan-ketakutan atau fobia-fobia yang menurut kita tidak biasa. Ada beberapa orang yang disebut aserofobia. Apa ya orang-orang yang aserofobia ini? Mereka adalah orang yang takut dengan makan makanan yang asam. Adik-adik ada yang suka makan makanan asam. Mangga muda, lemon. Itu kan ada yang suka, enak. Tapi ada juga mereka yang punya ketakutan terhadap makan makanan yang asam. Ada lagi namanya ketotrofobia. Ini adalah ketakutan, bukan ketakutan terhadap cat atau kucing, tapi takut sekali pada cermin. Jadi kalau dia lihat cermin, langsung berteriak ketakutan. Ada yang mungkin sampai pingsan karena saking takutnya dengan cermin. Ada juga orang-orang yang takut sumpit, takut pisang,
takut rambutan, takut anggur. Wah, masih banyak sekali ketakutan-ketakutan yang lain pada hal-hal tertentu, pada barang-barang tertentu yang mungkin kita pikir, ih ngapain sih takut, aneh banget, lucu deh. Masa kayak gituan doang takut? Tapi ketakutan-ketakutan ini nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa takut dengan hal-hal yang kita anggap biasa saja. Adik-adik, Tuhan tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang ditutupi kegelapan karena dosa. Sehingga ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita takut. Kalau adik-adik baca dan cari di dalam Alkitab, dihitung satu-satu, kata takut itu ada sebanyak 326 kali. Dan Tuhan berulang-ulang kali menyebutkan kata jangan takut. Jangan takut. Gimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama adik-adik. Aku, Maria Magdalena, muridnya yang mengikuti dan melayani Tuhan Yesus Kristus sejak ia di Galilea. Aku menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus disiksa. Tuhan Yesus Kristus dibawa ke Golgota dan Tuhan Yesus disalib dan mati di situ. Hatiku sedih. Aku pun melihat bagaimana Tuhanku Yesus dikuburkan. Batu tempat dia dikubur yang sangat berat itu kemudian ditutup. Aku lihat semuanya. Dan ketika Tuhan Yesus mati, kami semua murid-muridnya itu merasa takut. Bagaimana kami bisa hidup jika tanpa guru kami? Lalu karena kami menghormati dan menyayangi guru kami, dan karena kami pun belum membersihkan Tuhan kami Yesus dengan benar, karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, hari sudah hampir memasuki hari Sabat. Akhirnya pada waktu itu kami pergi ke pasar, lalu kami membeli rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Hati kami masih sedih, hati kami masih takut karena ditinggal oleh guru kami yang kami sayangi. Ketika itu aku bertiga dengan Maria ibu Yakobus dan juga dengan Salome. Kami pergi ke kubur Tuhan Yesus dan di sana kami mendiskusikan siapalah yang akan membuka batu kubur itu bagi kami, karena kami perempuan dan kami hanya bertiga. Tapi ketika kami datang, batu pintu kubur itu terbuka. Dan kami kaget, kami semakin takut. Karena ketika kami masuk ke kubur itu, kami melihat ada seorang muda menggunakan baju putih, jubah berwarna putih. Kami takut. Tetapi ia berkata, "Jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Mari kawan-kawan, mari teman-teman, semuanya. Kita tidak perlu takut terhadap apapun karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Ia tinggal di hati kita. Aku pun sudah tidak takut lagi karena ada Tuhan di dalam hatiku. Aku menjadi berani. Aku mau mengabarkan semuanya kepada orang-orang karena Tuhan Yesus pasti akan menyertaiku. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan juga Salome datang ke kubur Yesus. Lalu ketika mereka datang ke kubur Yesus, Yesus sudah tidak ada lagi di tempat pembaringannya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti apa yang Ia katakan sebelum Ia mati dan sebelum Ia bangkit. Adik-adik, memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Ia menang dari kematian. Ia bangkit. Kenapa? Karena Ia adalah anak Allah. Ia adalah Allah. Dan oleh sebab itu kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Ia yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ia yang membebaskan kita dari kegelapan dunia ini menjadi anak-anak Allah. Anak-anak terang. Oleh karena itu adik-adik, mari kita tidak usah takut lagi. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menggandeng tangan kita, selalu ada di hati kita, dan Ia selalu memeluk kita. Mari adik-adik kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuh-penuh hati kita. Karena Ia yang membebaskan kita dari dosa. Ia yang selalu menemani kita semua di saat apapun yang kita rasakan. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus
dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat. Biarlah kami juga tidak takut apapun lagi karena Engkau ada di dalam hati kami. Engkau yang akan melindungi dan menemani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu di saat apapun yang kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita lihat ke dalam kuburnya yuk. Ayo yuk. Wah, ternyata beneran ya Tan. Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kuburnya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia menang atas maut. Mari kita memberitakan kabar kebangkitannya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya. let's celebrate! dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Nah adik-adik semua, setelah kita jalan-jalan tadi sambil melihat persembahan pujian dari adik-adik dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan Kak Devina, apakah kalian masih takut? Pastinya tidak dong ya Tan, karena kita sudah punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi. Betul. Kalau adik-adik merasa takut, adik-adik cukup berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dan Tuhan pasti akan mendengarkan doa adik-adik. Oke? Oleh karena itu kita yel-yel sekali lagi seperti di awal ya, supaya adik-adik ingat terus kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut dan kita nggak perlu lagi takut menghadapi apapun. Boleh Kak. Yuk adik-adik. 1, 2, 3. He is risen, I'm not afraid. Sekali lagi adik-adik. He is risen, I'm not afraid. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Yay! Let's tell the wonder of his love, Kak Reski. Yeay, betul Kak. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa penutup. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah Paskah Anak pada hari ini. Kiranya Engkau yang tetap setia menjaga, memelihara. Semoga anak-anak sekolah minggu tidak pernah takut lagi dan selalu percaya akan Engkau ya Tuhan. Engkau kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu dan juga keluarganya. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus, haleluya, amin. Dengan begitu selesai sudah perayaan Paskah kita hari ini. Ingat ya adik-adik untuk tidak pernah takut lagi karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Paskah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.